pernikahan kemarin mah ya pasti netizen yang nggak tahu gitu pasti seperti itu gitu. Jadi kan netizen banyak yang nggak tahu, pasti kan hitung-hitungan dari pernikahan kemarin kali gitu. Jadi kan jadi nggak tahu netizen gitu. Dede bahkan Dede dulu pernah bilang ke ayah gitu, keluarnya dari mamahnya pernah bilang ke ayah mau menikah gitu. Karena agak barangkali Dede sering bareng-bareng sama si kakak Bilar, maksud orang tua mah seperti itu dulu, jadi dinikahin dulu di batangan seperti itu. Iya kan dulu nikah siri dulu. Jadi maksudnya kan kemarin diresmikan lagi gitu. Jadi jangan aneh ya kan, sekarang mah boleh terbuka kan, sebetulnya dulu kan nikah siri dulu, Mas. Ya kan sebetulnya nikah siri dulu, memang kan nggak dipublikasikan gitu. Bulan apa di rumah? Di rumah dulu nggak dipublikasikan gitu. Jadi jangan aneh, sebetulnya kan kemarin untuk administrasinya, untuk ke resminya yang kemarin. Ya kalau ayah mah sebetulnya nggak kaget. Kalau ayah mah sebetulnya nggak kaget. Soalnya kan tahu itu kan nikah di bawah tangan dulu tuh. Kan kemarin diresmikan gitu. Jadi biar kan dulu makan nggak dipublikasikan gitu. Jadi sebetulnya nggak kaget ayah mah gitu. Udah lama banget, bulan apa lupa lagi ayah juga. Ya awal tahun Mas. Nggak dipublikasikan ya waktu itu gitu. Memang sengaja. Itu cuman beberapa orang, bahkan keluarga juga banyak yang nggak tahu sebetulnya. Keluarga juga banyak yang nggak dikasih tahu waktu udah ada nikah itu dulu. Gak semuanya dikasih tahu. Alasannya ya berapa orang gitu. Kalau ayah bertanya kenapa nggak dikasih tahu ke seluruh keluarga gitu ya? Ya karena ayah juga kan itu privasi dia gitu, ayah juga nggak bisa tentang itu mah. Jadi kan itu kan kehendak dia berdua kan. Ya. Keinginan dia berdua. Jumat jam 1. Nah, di sini Lesti dan Bilar kan melakukan kebohongan. Tidak menyatakan kepada pihak kelurahan bahwa mereka sudah pernah menikah siri. Disebutkan masih perjaka dan masih perawan. Itu kan status KTP. Kenapa saya melaporkan? Karena kasus pernikahan artis yang begitu melibatkan media-media seperti itu kan sudah terlalu sering. Dengan didahului nikah siri dulu, baru kemudian nikah lagi. Artinya terjadi nikah 2 kali. Nah, di dalam syariat Islam itu nggak ada nikah 2 kali. Bahwa nikah itu harusnya 1 kali akad nikah. Kalaupun ada akad nikah lagi itu adalah karena pernah terjadi cerai dan selesai masa iddah. Yang kedua, karena dianggap ada rukun dan syarat pernikahan yang tidak terpenuhi sehingga harus mengulang akad ijab kabul. Saya rasa tidak mendasar sekali aduannya. Ya karena apa ya, sebagai pandangan saya seorang pengacara, bahwa dia tidak punya unsur yang memenuhi untuk membuat laporan. Ya mungkin saja cari sensasi ya, atau bagaimanapun saya tidak tahu kan. Ya kalau menurut pandangan sebagai lawyer, menurut saya itu dagelan lucu-lucuan. Ya mungkin ya supaya Rizky Bilar lagi terkenal, mungkin ingin terkenal juga kan, gitu. Apa itu, saya silaturahmi doang. Saya suka silaturahmi di kafe Polda. Iya ya. Tapi di sini kedatangan saya hanya ngopi sama ngejumpai teman saya, nggak lebih dari itu kan gitu. Soal kemarin pertemuan biasa sebagai teman, sebagai sahabat, ya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa saja.
laporan sudah sangat banyak sekali. Jumlahnya ada 225 orang. Kemudian jumlah nilai uangnya 9,7 miliar. 9,7 miliar. Hari ini kami datang ke Polda Metro Jaya. Itu berkaitan kami meminta pertama minta atensi dari Kapolda. Yang kedua juga kami ingin mendapatkan unit mana yang menangani perkara ini. Dan kami baru saja dapat informasi bahwa perkara ini ditangani oleh unit Kamnek, Keamanan Negara gitu ya. Kami minta klarifikasi pada BKN dan BKN sudah membuat stempel ya, stempel bahwa ini ya bahwa SK yang dibuat oleh Oli dan Raf itu bodong ya, artinya bahwa jelas-jelas adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh mereka. Mengenai laporan ini tentunya kami tetap berharap kalau memang seandainya itu benar apa yang dialami, apa yang terjadi, kita tetap mengupayakan mediasi. Kalau toh bisa diselesaikan dengan mediasi, kenapa tidak? Jujur, kami akan berusaha menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Saran saya buat Oi, hadapi saja. Bongkarnya semua, siapa yang membayar itu. Biar sama-sama dihukum aja. Biar sama-sama merasakan bahwa orang yang bekerja sama dengan itikat tidak baik itu adalah sama-sama juga akan dihukum. Kira-kira itu. Ya, sejak ada kedekatan lah, gitu. Sejak ada kedekatannya lah. Jadi berubah sekali, gitu. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, saya pikir dengan saya memaafkan dengan kejadian yang dulu, ya, kejadian yang dulu ada dugaan perselingkuhan itu, saya pikir dia sudah membaik. Tapi ternyata kok jadi berulang kembali. Tapi yang ini paling parah gitu loh, sampai membuat saya tuh ya jadi tersakiti lah gitu. adanya dugaan nikah siri dan tinggal satu atap, saya juga nggak tahu hal itu. Kalau itu aku mau no comment, tapi kalau soal tempat tinggal atau apa ya teman-teman cari sendiri aja deh. Jadi itu aja sih paling ya. Jadi buat saya sampai detik ini saya harus menahan. Saya berusaha untuk nutupin ya teman-teman gitu, tapi menurut saya kayaknya apa yang dia lakukan itu sudah di luar batas ya. Saya juga toleransi saya udah besar banget nih. Saya selama berapa tahun ini nutupin banget gitu loh tentang perselingkuhan ini atau apa. Kalau perkara dia nggak ngaku atau apa ya itu hak dia, tapi hak saya juga sekarang untuk mengungkapkan kebenaran gitu loh. Saya sebagai istri diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan kasar, ya saya nggak terima. Oh iya, pasti. Mediasi pertama sampai mediasi hari ini saya bilang saya nggak mau, gitu loh. Ya jangankan di sini Mbak sebagai seorang wanita, masa sih mau melanjutkan dengan pria yang seperti ini? Enggak lah. Saya pikir hidup saya lebih berharga lah ya. Saya juga kenapa saya lapor ke DRT ini? Karena saya ada rasa takut. Saya merasa saya terancam. Banyaklah kejadian ya. Kalau sampai ada apa-apa sama diri saya, gimana? Gitu loh. Toh di bulan Mei saya dikasarin, bulan Juli kejadian lagi. Nah yang kayak gini-gini kan buat saya juga berat ya. Iya masih serumah, tapi kita memang pisah kamar. Terus, tapi ya balik lagi. Kalau dia nggak pulang, ya nggak pulang. Ya saya ngerasa saya jadi dimanfaatkan. Mungkin bahasanya sebagai apa ya? Boleh nggak saya bilang kayak saya jadi kayak kambing hitam ya? Ya. Jadi untuk menutupi segala sesuatunya, mungkin yang lagi heboh ini, menutupi kesalahannya dia ini, menutupi apa yang terjadi di Polres, saya akhirnya di blow up lah sedemikian rupa untuk menjatuhkan nama saya, untuk menghancurkan saya. Nah itu buat saya tuh kayaknya udah kasar banget ya. Kok tega ya hal itu dilakukan, padahal masih tinggal satu rumah ya. Makanya itu dia, itulah saya nggak nyangka gitu loh. Tapi sekarang justru saya hubungannya sama dia, kita hanya chat ya. Terus dia bilang ya sudahlah kita tutup buku, kita fokus ke anak-anak. Wah nggak bisa gitu dong. Masa setelah kamu keluarin foto gitu preskon
Udah preskon diposting lagi. Ini ya semua akun gosip kayaknya posting foto saya nih, ya kan? Saya bilang, oh saya nggak bisa kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kalau dia bilang fokus ke anak-anak, kita harus mikirin masa depan anak-anak. Pada saat dia keluarin foto itu, emang dia nggak mikirin anak-anak, betul nggak? Ya udah itu aja sih. Kamar pribadi, iya. Bahaya kan? Ya. Bahaya banget kan? Iya. Gitu. Nanti ada yang Dan ini kan tidak relevan dengan apa yang saya laporkan sekarang. Yang saya laporkan itu kejadian di tahun ini loh, ya, di bulan Mei dan bulan Juli ini kejadiannya. Jadi benar-benar relevan kan gitu loh. Jadi ya sebenarnya kejadian sudah banyak terjadi lah ya. Namanya suami istri cekcok sering. Tapi ya, baru kali ini saya berani untuk lapor. Semua akses saya matiin. Yaitu kondisi saya lagi berkabung Mas. Saya baru 7 harian almarhum abang saya. Baru pulang dari rumah mama saya, kemudian kita pulang cekcok, terus saya waktu itu bahas ya, apalagi ya bahas soal itu lagi, nama itu lagi yang dibahas. Terus saya di situ bilang, kok kamu rela mengorbankan saya dan anak-anak? Saya masih galau ya. Saya gimana nih? Saya udah kehilangan kakak saya gimana? Ngurus anak segala macem. Itu makin-makin. Oke, baik. Oke, aku pergi. Dia bilang gitu. Pergi, terus dia gedor-gedor pintu, ya itu kejadiannya. Sampai dia kesel kan, dia melakukan itu. Nanti kebukti kok. Itu aja. Tadi mediasinya sendiri seperti apa di dalam? Ya namanya mediasi Mbak, sama aja sih. Saya cuma membela aja sih apa yang saya nggak perbuat, gitu aja sih. Saya cuma membela kalau saya tidak melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Jadi hari ini ada 2 kasus pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta. 1, pengaduan dari Hotma Sitompul terhadap Hotman Paris. Katanya aku melanggar kode etik advokat. Di dalam pengaduannya antara lain disebutkan karena Hotman Paris dansa dengan cewek cantik. Karena Hotman Paris berenang pakai kolor. Itulah tuduhannya. Katanya itu melanggar kode etik. Saya sangat khawatir kalau saya sampai nggak bisa dansa di Bali, ya gimana dong? Makanya saya lawan. Akhirnya Dewan Kehormatan Peradi menyatakan menolak pengaduan dari Hotma Sitompul. Tidak terbukti Hotman Paris melakukan pelanggaran kode etik. Itu kasus pertama. Jadi nggak perlu lagi saya berenang di Bali pakai jas. Karena dalam pengaduan dari Hotman Sitompul katanya saya berenang dengan wanita cantik pakai baju renang. Emang kalau renang di Bali harus pakai jas atau pakai kimono? Anda bisa menilai apa motivasinya. Jadi ya, pengaduan pertama Hotma Sitompul kalah telak. Sekarang pengaduan kedua, saya mengadukan 4 orang. Kalau yang tadi pengaduan Hotma, kasus kedua Hotman Paris balas. Kan saya pakai teori 3A. Amati, analisa, baru serang. 3A, attack. Kalau mereka kan terlalu cuap-cuap di TV terus. Saya adukan mereka. Dan karena si Hotma Sitompul adalah prinsipal dalam kasus tersebut, bukan sebagai advokat, maka dia tidak ikut dihukum. Yang dihukum adalah pengacaranya. Saya tadi dengar jelas Partahi Sihombing dihukum di diskors, tidak boleh praktek 3 bulan. Sedangkan Muarakarta 6 bulan. Saya, ya kalau Tommy gimana tadi? Hah? Gitu ya? Kalian dengar nggak? Aku agak kurang dengar ya, karena udah keburu kegirangan. Jadi, Saudara Partahi, Saudara Muarakarta, Saudara Tommy Sihotang, Anda harus berterima kasih sama saya. Saya tidak pernah melihat Anda masuk TV. Setelah kasus ini gara-gara kepopuleran Hotman Paris, Anda jadi sering masuk TV. Harusnya Anda berterima kasih sama Laemu ini. Ya, nama Anda jadi terangkat. Anda tidak perlu meragukan lagi kepopuleran Hotman Paris, tapi saya tidak pernah sombong. Hal lain, Anda mengatakan saya
tutup mulut. Anda mengatakan saya kaleng rombeng. Anda mengatakan saya pedagang kolor apa? Bahkan ada juga kata-kata, katanya tahun 2000 itu Hotman masih mencangkul. Tahun 2000 Hotman sudah naik Ferrari loh. Aspiri saya 3 orang artis terkenal. Cut Keke, Sofia Cuba. You don't know me because nobody knows you. You don't know me because nobody knows you. Oke? Hotman sudah puluhan kali terkenal tapi tidak sombong. Hotman setiap bicara selalu legal mainnya. Selalu otak hukumnya jalan. Melindungi saya dan melindungi klien saya. Hotman tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar sekalipun terhadap lawan. Benar nggak Bu Desi? Hotman tidak pernah menghina sesama pengacara. Tapi Anda mengucapkan kata-kata yang sangat kasar terhadap saya. Saya tetap tenang. Karena memang Hotman terlalu populer, terlalu banyak klien dibanding Anda. Dan sekarang Anda telah dihukum oleh Peradi. Tolonglah bertobat. Dan saya tetap akan mengajukan banding. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.